Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah robot trading lagi. Tapi kali ini robot trading kripto, ya, namanya Fahrenheit. Ini juga banyak diminta oleh sebagian Anda, ya, robot trading Fahrenheit System Pro, ya, yang bekerja sama dengan brokernya yaitu Lotus International, ya. Jadi robot forex kripto Fahrenheit ini yang disebut Fahrenheit System Pro bekerja sama dengan broker Lotus International. Hal ini juga disebutkan di websitenya, disebutkan itu dipasang logo keduanya, yaitu logo brokernya Lotus International dan logo Fahrenheit System Pro sebagai robotnya, ya. Nah, seperti biasa, saya akan hanya membahas sekilas mengenai robot Fahrenheit. Saya tidak akan detail mengenai bagaimana pembagian komisi ketika Anda menjual robotnya itu secara berjenjang atau sistem multi level gitu, ya. Dan segala macam detailnya, tapi saya ulas sekilas saja. Tetapi saya akan ulas lebih mendalam mengenai brokernya yaitu Lotus International. Oke, kita lihat dulu satu di sini, ya. Ini dari websitenya Fahrenheit System Pro. Dikatakan di sini Fahrenheit robot adalah robot trading crypto autopilot, ya. Dikatakan bahwa Fahrenheit adalah perusahaan yang menciptakan teknologi robot trading dengan kombinasi kecerdasan buatan atau AI atau Artificial Intelligence dan didukung oleh para trader ahli yang selalu mengawasi transaksi yang dilakukan oleh bot atau robot, maksudnya, ya, bot trading Fahrenheit. Nah, di sini ada kotak yang merah, katanya keuntungannya hingga 20% per bulan. Oke? Tapi kita lihat promosi Fahrenheit System Pro ini misalnya ini yang saya dapatkan di grup Telegram gitu, ya. Kita nggak usah lihat detailnya. Tadi kan dibilang kan keuntungan hingga 20%. Artinya maksimum 20%, bisa 20, bisa 15, bisa 10, bisa 5. Ya kan? Tapi di sini dipasarkan, dijanjikan target bulanan dari 15. Artinya minimumnya dong. Artinya seharinya 0,5% kira-kira minimumnya. Karena kan kripto tuh perdagangannya setiap hari. Dan maksimumnya 30%, artinya setiap harinya 1% maksimum, ya, atau rata-rata lah gitu, ya. Beda kan, di websitenya bilang hingga 20, tapi ditawarkannya misleading. Jadi jangan salahkan saya kalau saya bilang Fahrenheit janjinya bisa sampai 30, enggak 20. Nah, ini 30, ya, di grup Telegram. Kerjaan siapa nih? Para pemain Fahrenheit atau salesnya, ya. Jadi udahlah, ya, percaya saya lah, saya nggak bohong, ada datanya. Kemudian lanjut, ini di websitenya Fahrenheit lagi. Dikatakan peluang untung di Fahrenheit robot Fahrenheit gitu maksudnya, ya. Trading robot Fahrenheit ini telah membuktikan keahliannya dalam menghasilkan keuntungan di market trading. Begini loh, kalau menurut hemat saya, tadi kan di awal juga dibilang menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang diawasi oleh para trader ahli. Saya cuma mau tanya, dibuat oleh siapa sih robot ini? Trader ahlinya siapa? Track recordnya di mana? Pernah dipakai di mana dulunya? Kok tiba-tiba ada di Indonesia? Berarti track recordnya di mana gitu, supaya saya yakin gitu bisa menghasilkan keuntungan 20%. Maksudnya begini, kalau Fahrenheit ini sebelumnya sudah pernah jalan di India misalnya 3 tahun, terus dibawa ke Indonesia, ya kita percaya sudah jalan kok di India 3 tahun. Tapi ini nggak ada track recordnya. Ini mohon maaf ya, kalau saya disuruh nilai atau saya diajak, saya akan tanya yang ngajak saya. Buktinya di mana? Ya sekarang ini kami dibayar kok. Ya sekarang ini, sebelumnya di mana? Saya mau tahu dong. Bener nggak terbukti? Karena tiba-tiba baru ada di Indonesia sejak Juli, ini baru 3 bulan gitu, ya. Tradernya siapa yang menciptakan sistem ini? Mau tahu dong saya. Iya kan? Jangan-jangan saya kenal gitu. Ya dong, mau tahu. Oke lah, balik lagi. Berkolaborasi dengan Lotus International. Ini brokernya yang saya maksud, ya. Perusahaan kami memberikan kemudahan bla 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 bla, ya. Robot kami trading setiap hari. Iyalah, kalau kripto setiap hari, bahkan Sabtu dan Minggu, ya kan? Kita hanya perlu duduk diam dan memantau keuntungan kita, menarik dana pasif income yang diperoleh langsung setiap hari. Bagus sih. Nah, ini contoh aja, ya. Kalau
ada robot yang $1.000 terjual misalnya ya oleh Anda gitu ya, 50%-nya itu punya perusahaan. Nah, 50%-nya itu ya dibagi untuk network jaringan. Contoh, kalau Anda yang jual langsung, artinya Anda di level pertama, ya kan? Yaitu Anda dapat $250. Nah, level kedua dan seterusnya ya atasan-atasan Anda gitu ya. Itu adalah 20% lagi buat level 2 dan seterusnya sampai level 10 gitu kira-kira. Oke? Itu kalau untuk penjualan robot secara berjenjang, komisinya seperti ini. Itu dia ambil contoh dari robot yang expert package yang harganya $1.000. Kemudian dengan mengambil contoh expert package robot, ya, kalau ada orang trading dan ada untung 1.000, ya, expert robot itu nanti saya terangkan di belakang, 75% buat investor, $750-nya. Yang 25% dibagi-bagi di jaringan yang tadi menjual tadi gitu ya. Nah, di antaranya separohnya untuk perusahaan, separohnya lagi untuk network jaringan. Anda bisa lihatlah di sini ya. Nggak usah saya bahas detail ya, Anda bisa ngerti ya. Apalagi kalau Anda juga ikut jualin robot seperti ini. Hebat ini. Jadi keuntungan trading dibagi-bagi ke jaringan. Kalau mungkin robot lain cuman dibaginya atas dasar harga robot gitu. Ini dia bagi lagi sesuai keuntungan. Jadi lebih semangat nih yang jual gitu. Oke. Nah, inilah paket-paket robotnya. Robot yang paling murah itu newbie ya, newbie namanya juga newbie. Newbie itu pemula gitu maksudnya ya. Robotnya $50, trading bisa sampai $500, sehingga total investasi yang Anda harus keluarkan $550 ya. Pembagian keuntungannya 50-50. Anda sebagai investor 50%, perusahaan dapat 50%. Itu pun perusahaannya bagi-bagi lagi ke jaringan. Seperti tadi ya. Oke. Premium, robotnya $100. Trading bisa sampai 1.000, sehingga totalnya 1.100 misalnya. Pembagian keuntungannya 60-40. Anda 60, company 40, itu pun dia bagi-bagi ke jaringan. Kemudian yang profesional, harganya $500. Anda bisa trading sampai $5.000 ya. Sehingga total investasinya 5.500 ya. Pembagian keuntungannya investor 70%, Anda kalau investor yang berinvestasi, company 30%, itu pun dibagi-bagi ke bawah. Expert, yang tadi contohnya ya kan, robotnya $1.000, Anda trading 10.000 sehingga total 11.000, bagi hasilnya 75-25. Cepat sajalah. Yang advance di sini robotnya lebih mahal, 2.500. Anda bisa investasi sampai 25.000 ya, sehingga total investasinya 27.500. Pembagian keuntungannya lebih banyak lagi, investor 80%, company cuma 20%, itu pun dia bagi ke network katanya. Legend yang paling mahal, robotnya $5.000. Anda bisa investasi misalnya 50.000 sehingga totalnya $55.000. Pembagian keuntungannya Anda 90, company cuma 10, itu pun company bagi-bagi ke network. Oke? Menarik ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana membeli robot ini yang menggunakan platform MetaTrader 4 ya. Di sini dijelaskan pakai bahasa Inggris. Pertama, kunjungi website https://clientfahrenheit.biz ya. Login menggunakan user ID Anda dan password Anda. Bla 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 bla. Kita lihat saja yang nomor 5 ya. Nah, Anda misalnya membeli robot yang 500, maka masukkan angka 500, itu maksudnya ya. Robotnya 500, ini contoh. Kemudian setelah Anda masukkan 500, Anda akan diberikan nilai rupiahnya. Setahu saya, kalau saya tidak salah, dia fix di 15.000, tapi kalau Anda beli, kalau Anda tarik uang Anda nggak 15.000, kalau tidak salah 14.000 atau 13.000. Saya lupa. Pokoknya lebih rendah kalau Anda tarik. Kalau Anda bayar, dikasih dengan kurs 15.000. Ini juga keuntungan mereka, selisih kurs ini. Oke. Kemudian yang penting nomor 7 ya, Anda bayar ke rekening BCA nomor 2607507500 atas nama FSP Academy Pro PT. Ya, atas nama perusahaan ya. Perusahaannya si Fahrenheit nih. Ya. FSP sepertinya Fahrenheit System Pro lah singkatannya ya. Academy Pro PT. PT nama perusahaan. Betul ini. Beli robotnya, beli ke perusahaan kan. Nah, kemudian kalau Anda mau mentransfer dana investasi Anda. Jadi kan
transfer dana untuk beli robot. Ini transfer dana untuk investasi ke Lotus International. Anda lihat di sini, ya. Websitenya juga beda, https://lotusinternational.llc.com, ya. Anda masukin user ID Anda, password Anda, bla bla bla. Anda lihat lagi yang nomor 5 biar cepat saja. Anda mau transfer nih $5.000 nih untuk Anda investasikan ke Lotus International. Ya, lihat nomor 5. Lanjut. Nah, yang menarik di sini, nanti Anda juga akan dikasih nilai rupiahnya, ya, dikali 15.000 lah biasa untuk Anda transfer. Menarik di sini, Anda lihat nomor rekeningnya adalah BCA juga, tapi nomornya beda, 585034155, tetapi atas nama orang, namanya Haryanto. Saya nggak jelas di sini, apakah Haryanto ini pemilik Lotus International? Kan tadi kan judulnya mentransfer uang ini ke Lotus International kan? Nangkep maksud saya? Kenapa harus pakai nama personal? Kalau yang tadi beli robot benar, ke PT. Kalau Lotus International, ya pakai nama PT Lotus International lah. Ya, tapi mungkin saja Haryanto ini yang punya kali Lotus International, saya nggak tahu. Tetapi ini akan jadi masalah nanti. Kalau ada apa-apa dengan Fahrenheit dan orang ini klaim ke Lotus International, saya kan trading di Lotus International ya. Ini ada masalah di Fahrenheit, saya mau tarik uang saya misalnya ya. Nanti Lotus International bilang, kapan Anda transfer uang ke saya? Ini buktinya ke BCA atas nama Haryanto misalnya. Kan Lotus International bisa bilang begini, saya nggak kenal Haryanto. Misalnya, bener dong? Anda nggak transfer ke PT kami. Oke, ini menurut saya loh ya. Tapi kalau Anda mau tetap transfer kan Anda mau ngikut ya silakan uang Anda. Tapi kalau Anda ajak saya pasti akan tanya ini sama Anda yang ngajak saya. Siapa Haryanto? Iya dong. Saya kan mau transfer uang besar nih. Bisa $5.000, bisa $10.000. Ya dong. Tanya dong saya. Siapa Haryanto? Apa jaminannya uang itu sampai di Lotus International? Boleh dong. Kan nih, pembeli adalah raja. Mesti tanya. Kalau saya. Tapi kalau Anda langsung transfer ya itu urusan Anda. Nah, disinilah saya mau perdalam mengenai brokernya, yaitu lotusinternational.llc.com. Di sini saya masuk ke websitenya lotusinternational.llc.com, ya. Kemudian setelah saya lihat-lihat websitenya, oke lah gitu ya. Saya cek dong, siapa sih ini Lotus International, ya. Nah, di sini kali ini saya pakai sebuah website namanya forexpeaceacademy.com, disingkat FPA atau FPA, forexpeaceacademy.com. Saya masukkan Lotus International LLC ini. Di sini menurut dia belum ada review. Nah, kita lihat kelanjutannya. Di sini ada satu kotak berwarna pink. Nah, kita baca di sini ya. Ini menarik ini. Apa dia bilang? Dia bilang lotusinternational.llc.com mengklaim atau menyatakan dia memiliki lisensi NFA nomor 0541105. Nanti saya kasih lihat di websitenya. Dia memang menyebutkan dia punya lisensi NFA nomor ini. Ini nggak benar katanya. This is false. Ini nggak benar. Ketika kami, maksudnya FPA, Forex Peace Academy, ngecek di NFA Basic, data-data dasar di websitenya NFA, National Future Association dari Amerika atau Bapepti-nya Amerika. Untuk ID itu ternyata Lotus International dengan ID itu bukan anggota NFA. Mati loh. Ternyata bukan anggota. Ya, karena dia bukan anggota, maka not subject to NFA oversight. Karena dia bukan anggota, dia tidak di bawah pengawasan NFA, Bapepti-nya Amerika gitu. Jadi kalau Anda tanya, ya itu bukan anggota kami nggak ngawasin dia. Nah ini, makanya FPA atau Forex Peace Academy merekomendasikan extreme caution, pakai huruf merah itu. Hati-hati sekali gitu maksudnya. Ketika berhubungan dengan lotusinternational.llc.com. Bukan kata saya loh ya, kata Forex Peace Academy. Apa Forex Peace Academy ini syirik nih sama Lotus International LLC. Oke, kita lihat yang lain lagi. Ya, karena ada beberapa data ya.
WikiFX, Bapak WikiFX lagi. WikiFX tuh nggak bisa dipercaya, Pak. Kita suap, skornya dikasih tinggi. Di sini sama WikiFX, Lotus International cuma dikasih nilai 1,16 alias bintang setengah itu. Dia juga ada kotak pink, kita baca di sini ya. Warning, perhatian. Low score, nilai rendah. Please stay away, jauhi broker ini. Kira-kira begitu, ya. Di sini dikatakan sudah terverifikasi bahwa broker ini tidak punya atau tidak diawasi oleh badan regulatori. Dia bukan member NFA. Hati-hati resikonya. Please be aware of the risk. United States NFA atau Bapepti-nya Amerika, yaitu NFA, National Future Association, ya, dengan nomor regulatori itu bukan lisensi. Ya, ntar kita lihat dah ya, untuk membuktikan bener nggak nih WikiFX dan Forex Peace Academy kalau dituduh dia ini sirik sama Lotus International, ya. Di sini kan dikatakan juga lisensinya dari National Future Association atau NFA yang di Amerika. Dikatakan di situ unauthorized, ya non-member gitu maksudnya, bukan member. Nah, kita lihat ya, bener nggak nih WikiFX menjelek-jelekan Lotus International atau Forex Peace Academy menjelek-jelekan Lotus International LLC. Saya kasih tahu ya, kalau WikiFX bisa disuap, ya, broker jelek terus disuap supaya nilainya tinggi, nanti WikiFX diketawain orang, nggak dipercaya lagi. Misalnya Lotus International bukan anggota NFA, dia bayar WikiFX supaya dapat nilai 7. Nanti WikiFX nggak dipercaya orang karena kita bisa cek di websitenya NFA. Nah, sebelum kita lihat di websitenya NFA, kita lihat dulu nih di websitenya Lotus International itu sendiri. Di halaman paling bawah itu ada satu kotak yang saya merahin gitu ya, disebut NFA license ID-nya 0541105 seperti yang tadi disebut oleh Forex Peace Academy dan WikiFX. Di sini aja lucu. Ini website asing, tulis license aja salah. Harusnya LIC, bukannya S. LICENSE. Dia tulisnya terbalik. Padahal ini websitenya sendiri loh. Bisa dibetulin kan, tapi nggak dibetulin ini. Nggak ngerti saya. Ini masalah sepele sih, cuman kredibilitas jadi turun. Masalah spelling aja itu, aduh. Nah, di sini finalnya. Langsung kita masuk ke website NFA. Anda masukkan itu ID-nya si siapa? Lotus International yang dia klaim ada di websitenya, yaitu 0541105. Keluar basic infonya. Iya betul, Lotus International LLC. Tetapi saya kotakin merah itu not an NFA member, bukan anggota NFA. Kemudian di bawahnya lagi situ ya, bukan anggota NFA, jadi tidak diawasi oleh NFA. Ya makanya Forex Peace Academy dan WikiFX bilang hati-hati. Jelas dong, Forex Peace Academy tidak jelek-jelekan, WikiFX tidak jelek-jelekan. Saya pun tidak jelek-jelekan. Saya cuma memberikan Anda fakta. Jangan marah sama saya. Kalau mau bully saya, bully yang cerdas, ya. Tapi monggo aja kalau Anda tetap sudah saya perlihatkan ini masih mau membuli saya, silakan. Itu membuktikan kecerdasan Anda ada di mana. Oke? Jadi melihat fakta-fakta mengenai Lotus International LLC, kalau saya teman baik sama manajemen Fahrenheit, saya akan bilang, bro, lu jangan pakai Lotus International LLC lah, jelek dia, bukan NFA member. Lu bagaimana bisa gayet pasar lebih banyak? Gitu maksud saya. Pakailah broker yang bagus gitu, supaya keren lu. Kalau pakai begini, aduh. Ya itu kalau saya kenal dengan Fahrenheit. Soal robotnya Fahrenheit, terserah dia lah. Tapi concern saya pernah ada di mana, siapa yang dibikin gitu ya. Ya tapi kalau Anda tetap percaya robotnya bagus, silakan. Tapi concern saya brokernya. Ya. Jadi kalau saya kenal atau bahkan kalau saya manajemen Fahrenheit, saya ganti ini brokernya. Ya, supaya jangan merusak keseluruhan dari yang saya jual. Oke? Demikian saja bahasan saya mengenai Fahrenheit Robot dan khususnya brokernya yaitu Lotus International LLC. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan Anda.
Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat Anda supaya mereka juga boleh tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.